Halo sahabat matematika, masih bersama saya Siska Meridian di channel yang akan belajar matematika dari tingkat SD sampai SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai pangkat 0 dan pangkat negatif. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Pangkat 0. Untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Jadi begini ya, 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Karena ini pangkatnya 0 ya. Bilangan yang pangkatnya 0 kan hasilnya 1. Misalnya 5 pangkat 0. Berarti hasilnya 1. Selanjutnya negatif 4 pangkat 0. Karena ini ada di dalam tanda kurung negatifnya, berarti ini negatif 4 pangkat 0, berarti 1. Negatif 4 pangkat 0. Ini tidak ada di dalam kurung ya, berarti negatif 4 pangkat 0 berapa? 1. Jadi hasilnya negatif 1. Contoh selanjutnya ya. 2 pangkat 3 itu akan sama dengan 1 per 2 pangkat. Ini positif. Kalau diturunkan di bawah menjadi pangkat min 3. Jadi 2 pangkat 3 itu akan sama dengan 1 per 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu akan sama dengan 1 per 2 pangkat, ini negatif ya, pindah ke bawah menjadi positif. Jadi 2 pangkat min 3 akan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sekarang dibalik. Kalau 1 per 2 pangkat min 3, kalau kita mau jadikan pangkat yang positif, berarti dinaikkan menjadi 2 pangkat 3. Karena ini negatif, ketika naik menjadi positif. Terus, 1 per 2 pangkat 3. Kita jadikan pangkat negatif. Jadi 2 pangkat min 3. Begitu ya. Nah, contoh selanjutnya. Negatif 2 pangkat 4. Ketika semua bilangan dipangkatkan dengan pangkat yang genap, bilangan genap, 4 kan genap ya. Berarti nanti hasilnya akan positif. Karena akan juga sama dengan 2 pangkat 4. Yaitu 16. Min 2 pangkat 4 itu berapa? Kan sama dengan min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Ini dikali ini negatif dengan negatif menjadi positif yaitu 4. Terus kemudian ini kalikan ini menjadi positif 4 sama dengan 16. Hasilnya positif kan? Terus contohnya kalau misalnya min 2 pangkat 5. Karena ini pangkatnya bilangan yang ganjil, berarti nanti hasilnya akan negatif. 2 pangkat 5 yaitu 32. Jadi hasilnya negatif 32. Oke ya, jadi karena ini pangkatnya bilangan yang genap, berarti hasilnya akan positif. Akan seperti sama 2 pangkat 4. Kalau ini pangkatnya yaitu bilangan ganjil, maka hasilnya nanti akan negatif. Kita langsung ke contoh yang pertama. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat di berikut ini. 3 pangkat 1. Dipangkatkan 1 berarti bilangan itu sendiri yaitu 3. 3 pangkat 0, bilangan yang pangkat 0 yaitu 1. Jadi 3 tambah 1 yaitu hasilnya 4. Min 2 pangkat min 6. Jadi pangkatnya kita positifkan ya, berarti menjadi 1 per min 2 pangkat jadi 6 ya. Ini kan negatif 6. Kita jadi 1 per berarti menjadi min 2 pangkat 6. Ini pangkatnya bilangannya genap ya.
Berarti nanti hasilnya akan positif ya. 2 pangkat 6 berapa? 64. Berarti hasilnya 1/64. Min 3 pangkat 3. Berapa? 27 ya. Dikali min 3 pangkat 0. Berapa 3 pangkat 0? Yaitu 1. Dikalikan negatif. Dengan negatif hasilnya positif. Jadi 27 dikali 1 yaitu 27. Selanjutnya 1/6 pangkat min 3. 1/6 itu sama juga dengan pangkat 6 pangkat min 1. Karena kan kita naikkan ya. Kan tadinya 6 pangkat 1 kan. Terus kalau dinaikkan menjadi 6 pangkat min 1. Dikalikan min 3. Jadi 6. Ini perkalian min 1 kali min 3 berarti 3. Berarti 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 berapa? Kan sama 6 kali 6 kali 6. Yaitu 216. Selanjutnya, min 2/3 pangkat min 2. Berarti biar positif, berarti ini kita balik ya. 2/3 menjadi 3/2. Negatif, negatifnya tetap ya. 2/3-nya dibalik menjadi 3/2. Pangkat 2. Jadi berapa ini? Jadikan ini supaya saya jadikan positif, maka ini saya balik menjadi negatif 3/2. Karena ini negatif, terus kemudian ini pangkatnya bilangan genap, berarti nanti hasilnya akan positif. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, 4. Berarti hasilnya yaitu 9/4. Contoh yang kedua. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Ini sama ya, 2, 2, 2. Berarti ini perkalian. Berarti nanti pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2, 3 ditambah 4. Bagi 2 pangkat 6. 3 tambah 4, 7. 2 pangkat 6. Ini pembagian. Karena pembagian berarti pangkatnya kita kurangin ya. Jadi 2 pangkat 7 dikurangi 6. Jadi 2 pangkat 1 yaitu 2. Terus selanjutnya yang B. Seperti tadi ya, ini kan min 4. Biar positif berarti saya balik ya. Negatif tetap negatif, jadi negatif 4/1. 4/1 kan sama dengan 4, berarti 4. Min 4 pangkat 4. Dikali min 1/4 pangkat 0. Karena pangkat 0 berarti hasilnya 1. Jadi ini min. Ini berapa? Ini kan negatif. Kalau dipangkatkan dengan 4 bilangan genap berarti hasilnya nanti positif ya. 1 pangkat 4 berapa? 1. Terus 4 pangkat 4 berapa? 256. Ini berapa ini? Ini kan negatif. Ketika dipangkatkan bilangan yang genap berarti nanti hasilnya akan positif ya. Berarti sama juga dengan 4 pangkat 4 berapa? Yaitu 256. 256 dikali 1 dikali 1/256. Ini kan habis ya, bagi ini masing-masing 1. 1 kali 1 berarti hasilnya 1. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Oke, kita kerjakan ya. 1/3 pangkat 5 dikali, ini kan negatif. Negatif kita naikkan menjadi positif ya. Jadi 3 pangkat 7. Jadi 1 dikali 3 pangkat 7. Berarti 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Ini pembagian ya. Berarti kita kurangi pangkatnya, yaitu 7 dikurangi 5. Berarti 3 pangkat 2, berarti 9. Terus selanjutnya, min 7 pangkat 4. Ini kan negatif. Ketika dipangkatkan dengan bilangan yang genap, berarti nanti hasilnya positif ya. Berarti akan sama juga dengan 7 pangkat 4 ya. Dikali 7 pangkat 3. Ini sudah sama-sama 7 ya. Sama basisnya.
Berarti 7, 4 tambah 3. Berarti 7 pangkat 7. Berapa 7 pangkat 7? Kalau dihitung 823.543. Jadi ini disamakan dulu ya bilangan pokoknya. Ini kan negatif 7, ini 7. Biar sama, kita samakan 7 ya. 7, 7. Karena kan min 7 pangkat 4, itu hasilnya akan sama dengan 7 pangkat 4. Karena kan ini negatif dan ini pangkatnya bilangan genap ya. Berarti negatif 7 pangkat 4 itu hasilnya sama juga dengan 7 pangkat 4. Jadi kita tulis 7 pangkat 4. Sederhanakan dalam bentuk pangkat yang negatif. Oke. Berarti ini ABC, kita tulis ABC. Supaya ini menjadi negatif, yang di bawah ini menjadi negatif berarti dinaikkan ya. Ini kan positif, 3, 1, 4. Berarti ini semua positif. Kita naikkan agar negatif. Jadi A pangkat min 3. B pangkat min 1. C pangkat min 4. Terus kemudian kita jadikan satu yang A dengan yang A. Berarti A pangkat 1, A pangkat min 3. B pangkat 1 dengan B pangkat min 1. C pangkat 1 dengan C pangkat min 4. Berapa ini? Ini kan perkalian ya, berarti dijumlahkan. 1 ditambah min 3. Berarti min 2. B, 1 ditambah min 1, berarti 0. Bilangan yang pangkat 0, hasilnya kan 1. Berarti tidak usah kita tulis. Terus kemudian yang C, 1 tambah min 4, yaitu min 3. Berarti hasil dalam bentuk pangkat negatifnya yaitu A pangkat min 2, C pangkat min 3. Selanjutnya, ini kan pembagian ya. Berarti nanti pangkatnya dikurangi. Berarti 5 dikurangi 2, berarti 5 pangkat 3. Supaya menjadi negatif tadi bagaimana? Jadi kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat. Ini positif, kalau diturunkan menjadi negatif. Jadi 5 pangkat 3 itu akan sama dengan 1 per 5 pangkat min 3. Selanjutnya, B pangkat 5. Ini kalau kita naikkan kan menjadi positif ya. Menjadi positif, jadi B pangkat 3 kan. Coba kita hitung dulu ya. Karena ini perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan 5 tambah 3. Jadi B pangkat 8. Supaya menjadi pangkat yang negatif tadi bagaimana? Jadi 1 per B pangkat ini positif menjadi negatif 8. Jadi B pangkat 8 itu akan sama dengan 1 per B pangkat min 8. Selanjutnya, RR sama ya. Berarti ini dijumlahkan 6 tambah min 6. Berarti akan sama dengan R, 6 kurang 6, yaitu 0. R pangkat 0. Bilangan yang pangkatnya 0, berarti hasilnya 1. Contoh yang kelima. Sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Pangkat positif ya. Kita tulis dulu ya, 2M. Kan ini perkalian, berarti pangkatnya berarti nanti dijumlahkan ya. Min 4 ditambah min 3. Berarti 2M min 4 min 3. Kan ini positif negatif, jadinya negatif. Jadi 2M pangkat min 7. Tapi ini mintanya dalam bentuk pangkat positif ya. Berarti kita ubah. Ini menjadi di bawah ya. Jadi 2 per. 2-nya kan dari ini. 2 per jadi M pangkat 7. Jadi hasilnya 2 per M pangkat 7. Terus selanjutnya. 6. Ini kan pembagian. Berarti pangkatnya dikurangi ya. 7 dikurangi 3. Berarti 6 pangkat 4. Ini udah pangkat positif ya. Berarti 6 pangkat 4. Selanjutnya. B pangkat min 6. Ini kita naikkan menjadi positif ya, B pangkat 3. Jadi B min 6 tambah 3. Berapa? B min 6 tambah 3 berapa? Min 3.
supaya menjadi positif. Jadi 1 per B pangkat 3. Jadi B pangkat min 3 supaya positif itu akan sama dengan 1 per B pangkat 3. Selanjutnya, dalam bentuk pangkat positif, ini kan sudah positif ya, positif 3, ini 1, hanya ini nih yang negatif. Berarti kita ubah ke positif, berarti kita naikkan ya. Jadi C pangkat 4. Ini tetap ya, A pangkat 3B. Berarti begitu ya. Contoh 6 yang terakhir ya. Sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut ini. Kita sederhanakan ya. 18 kali 2 berapa? 36. T dengan T, berarti T pangkat 3. Berarti ini ditambahkan ya, karena kan perkalian berarti pangkatnya ditambah dengan min 3. Berarti sama dengan 36 T 3. Ini positif negatif, jadi negatif. Jadi 36 T pangkat 3 kurang 3 0. Bilang yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti 36 dikali 1. Berarti hasilnya 36. Selanjutnya. 2Y pangkat 0 T pangkat 3. Berarti bagaimana kita naikkan dulu saja ya, menjadi Y pangkat min 6 T pangkat 2. Karena kan ini positif, ketika naik menjadi negatif 6. Sini negatif, ketika naik menjadi positif 2. Kita selesaikan ya, yang Y dengan Y. Berarti 0 ditambah min 6. Terus yang T, berarti 3 ditambah 2. Jadi berapa? 2Y 0 ditambah min 6, berarti min 6. T, 3 tambah 2, berarti 5. Jadi hasilnya 2Y pangkat min 6, T pangkat 5. Selanjutnya, 2M. Ini 0, ini min 7. Berarti ditambahkan ya, karena kan ini perkalian, berarti 0 ditambah min 7. Berapa? Jadi 2M pangkat min 7. Selanjutnya, M pangkat 3 ditambah, ini negatif. Kita naikkan menjadi positif ya, jadi 4 M pangkat 3. Jadi berapa ini? Ini kan sama juga dengan koefisiennya 1 ya, jadi 4 tambah 1 jadi 5. 5 M pangkat 3. Oke, sahabat matematika, sampai di sini penjelasannya. Semoga kalian paham. Tentunya matematika itu mudah jika kalian sering berlatih. Kalian boleh kasih pertanyaan ataupun saran untuk materi selanjutnya yang ingin dibahas. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Selamat belajar. Terima kasih.